Syama'il tentang perasaan Nabi. 38 itu. Ya? Pasal 38. Ya. Bab ke-6 perasaan Nabi Muhammad SAW. Pasal ke-38 rasa malu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ini adalah manusia yang paling pemalu. Nabi Muhammad tak pernah melihat lama terhadap wajah seseorang, saking malunya. Dan Nabi Muhammad ini lebih pemalu dibandingkan perawan perempuan yang berada di dalam kamar yang tertutup. Saking malunya Nabi itu. Saking malunya Nabi, tidak pernah seseorang pun yang melihat auratnya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad ini sama sekali tidak pernah melihat aurat orang lain. Bahkan ketika berhubungan suami istri ini Nabi Muhammad tidak melihat auratnya. Tidak, aurat sendiri tidak pernah melihat. Orang lain, orang lain tidak pernah melihat auratnya Nabi Muhammad. Ada caranya juga nanti. Ada caranya. Tapi beda bukan Syama'il. Kenapa? Bukan Syama'il kitabnya. Di Syama'il juga ada. Syama'il. Ini kan pemula. Kalau Syama'ilnya itu yang lengkap ada di kelas 6. Ini kan kelas 3. Kelas 6 ada. Yang selanjutnya, ketika Nabi ini membuang hajat, kan? Nah, bagi air di Abed di sana, beliau ini pergi ke tempat yang jauh, dan tidak mengangkat pakaiannya hingga beliau ini dekat ke tanah. Jadi ketika duduk sudah dekat ke tanah itu baru diangkat pakaiannya. Kalau kita kan kadang masuk WC langsung sudah telanjang aja kan. Itu Nabi saking malunya sampai begitu. Setelah dekat ke tanah, ini dibuka oleh Nabi dikit demi sedikit. Dibuka dikit. Kalau kita kan langsung. Kok bisa ya? Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ini manusia sempurna. Jadi kalau kamu mau membandingkan kebaikan yang sempurna, cari di Nabi. Cara BAB yang sempurna, cari di Nabi. Cara marah yang sempurna, cari di Nabi. Cara makan yang sempurna, cari di Nabi. Cara tidur yang sempurna, cari seluruhnya. Bahkan fisiknya, mata yang indah, matanya Nabi. Yang paling indah matanya. Senyumnya yang berindah Nabi. Giginya yang berindah Nabi. Kita harus yakin itu. Bahkan nasab yang paling mulia nasabnya Nabi. Jadi nasab Nabi itu sampai ayah-ayahnya itu orang-orang mulia semua, orang-orang Islam semua ada di Nabi. Bisa mau Wahabi kok ditafsir? Dia belak. Aduh, mereka nggak sopan, kurang baca, nggak ada baik sangka kepada Nabi. Yang itu Nabi. Kan ada riwayatnya, karena Nabi ini yang paling sempurna. Itu ada riwayat ya, memang Nabi ini telah diteliti seluruh hati manusia itu, hati yang paling baik Nabi Muhammad, makanya diangkat jadi Nabi. Memang walaupun kenabian sebagai anugerah ya, dan seluruh keluarga yang paling mulia seluruhnya dari atas sampai nyampe itu Nabi Muhammad paling mulia. Jadi ayah-ayah Nabi Muhammad itu semuanya dari jalur pernikahan, nggak ada yang jalur perzinahan, nggak ada. Dan seluruhnya Islam iman, dan Islam imannya itu tinggi semuanya. Bahkan kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultanul Auliya itu dibandingkan dengan ibu Nabi Muhammad, itu nggak ada secuil. Benar? Berarti lebih tinggi ibunya Nabi Muhammad. Oh. Itu bayangkan ibunya Nabi Muhammad mengandung Nabi Muhammad, kulitnya Nabi Muhammad itu nempel kepada ibunya 9 bulan.
Bahkan bagian badan Nabi Muhammad itu berasal dari bagian bagaimana Syahadul Qadir Jalani, cuman itunya kan. Jadi kalau dibandingkan, padahal Syahadul Qadir Jalani itu sudah tingginya enggak ketulungan kan. Tapi jika dibandingkan dengan ibunya, enggak ada secuil ini. Itu ibunya, apalagi ayahnya yang membawa cahaya Nabi Muhammad itu, yang bawa nurnya dari ayah ke ayah ke ayah, dari ayah baru dipindah ke ibu gitu, terus pindah ke ayah, dari ke ayah. Jadi ayah ibu Nabi Muhammad ini orang mulia, sudah benar-benar gitu, sudah benar-benar mulia. Sekarang datang orang baru belajar ini, ayah ibu Nabi di neraka. Kebayang gimana mereka? Itu ada berdasarkan Al-Quran hadis, Al-Qurannya lengkap hadisnya. Cuman mereka baca hadisnya satu doang, belum belajar ilmu mustalah hadis, caranya analisa hadis gimana yang benar, sudah fonis begini, kacau balau. Lalu pasal 39, senangnya Nabi. Senangnya Nabi itu ketika Nabi Muhammad SAW itu senang, maka mukanya bersinar seakan-akan rembulan, bersinar benar-benar. Terkadang muka Nabi Muhammad itu seperti cermin, saking mengkilapnya, glowing kalau sekarang, cuman indah. Sehingga kadang gedung-gedung itu bisa dilihat dari wajah Nabi, memantul gitu. Bisa sempurna sudah agak bisa dibayangin. Bisa sempurna. Pasal 40, tertawanya Nabi Muhammad SAW. Mayoritas tertawanya Nabi itu adalah senyum dan tidak bersuara. Itu kan kadang terbahak-bahak gitu ya. Kalau Nabi saking sempurnanya, ketika tertawa itu cuma senyum, kan dia nggak bersuara, senyum gitu. Senyum aja itu. Senyum aja. Bisa. Kalau kita ini kan, aduh. Tetapi kalau sangat tertawa Nabi ini, kalau sangat tertawa, tapi ini jarang, maka Nabi ini menutup lisannya dengan tangan, ditutup lisannya gitu. Kalau sangat tertawa, sangat senyum gitu, tapi jarang. Pernah Nabi ini tertawa hingga gigi taringnya terlihat. Gigi taring itu kita punya ada gigi seri, gigi taring kan, gigi taringnya terlihat, senyumnya gitu. Tetapi tidak pernah Nabi ini tertawa hingga langit-langit terlihat, nggak pernah. Atau apa yang di belakang, yang ada kan di belakang sini kan ada yang bukan di atas itu, anak-anak itu nggak pernah kelihatan, walaupun sampai sangat tersenyum Nabi. Kalau itu kan kadang terbahak-bahak, itu senyumnya apa, tertawanya Nabi. Pasal 41 tentang nangisnya Nabi. Nabi Muhammad SAW nangis itu suara tangisannya tidak nyaring, tidak keras, dan kedua mata beliau mengalirkan air mata biasa. Memang karena Nabi ini manusia, juga manusia gitu. Dan ada suara seakan-akan mendidih di dalam dadanya ketika menangis, benar-benar. Tapi suaranya ketat. Tidak nyaring. Bisa nangis juga. Iya, Nabi ini manusia biasa, tetapi dia sempurna. Makanya fama belaul ilmi fihi annahu basyarun. Puncak pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad setelah kita mengetahui kesempurnaan Nabi dari awal sampai akhir ini sampai sekarang, seluruh kesempurnaan Nabi Muhammad itu puncaknya fama belaul ilmi fihi annahu basyarun. Beliau adalah manusia. Sampai di sini Imam Busiri itu nggak tahu mau nulisin apa ya. Kita ngarang berubah itu. Sampai bingung, malamnya tidur mimpi Nabi. Baru dilanjutin dengan Nabi.
fablagul ilmi fi annahu basyar wa annahu khairu khalqillahi kullihim, bahwa Nabi itu adalah sebaik-baik makhluk seluruh makhluk kalau dibandingkan dengan Nabi seluruhnya, seluruh makhluk Allah itu, langit bumi manusia seluruhnya itu, yang paling baik adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu menangis, sebabnya adalah pertama karena kasihan kepada mayit. Pernah ini Nabi Muhammad menemui sebuah mayat di dalam kubur, itu menangis Nabi. Jadi bukan kalau kita kan kadang nangis karena diputus cewek gitu kan, nah, bukan karena alasan itu. Ini karena alasannya karena sayang kepada mayit. Kedua, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking takutnya. Karena Nabi ini adalah orang yang paling takut kepada Allah SWT dan orang yang paling mencintai Allah. Dan ketiga, karena mengkhawatirkan umatnya. Kita ini dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW hingga beliau menangis. Keempat, ketika mendengarkan Al-Quran, menangis. Yang kelima, ketika terkadang ini di sholat malam, ketika sholat malam hari, Nabi itu menangis. Besok malam bab 7 ini tentang jalaliyah Nabi. Ketika Nabi marah, lalu kekuatan Nabi, lalu perangnya Nabi bagaimana? Besok malam sama. Allah.